Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Afrieni akan menjelaskan materi bagian pertama mengenai pengertian demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila menurut pandangan beberapa ahli. 1. Profesor Narji Narmo. Ia berpendapat bahwa dasar demokrasi Pancasila merupakan suatu pemahaman yang mengambil pada pemahaman dan filsafat hidup yang digali dari bangsa Indonesia sebagai landasan utama. Yang kedua adalah Kansil. Kansil berpendapat bahwa demokrasi Pancasila telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila pada sila yang keempat. Sama halnya dengan Kansil, Profesor Noto Negoro juga berpendapat hal yang sama, bahwa demokrasi Pancasila sebenarnya telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Sedangkan menurut ensiklopedia berpendapat bahwa demokrasi ini meliputi bidang-bidang sosial, ekonomi, politik yang terdapat pada permasalahan-permasalahan nasional, permasalahan-permasalahan negara yang dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama atas pemecahan masalahnya. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang mengandung filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang digali dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi dilakukan secara gotong royong dan kebersamaan yang dilakukan untuk menunjukkan kesadaran rakyat Indonesia yang mengandung unsur-unsur nilai religius, kecintaan, dan kedamaian, berdasarkan pada budi pekerti luhur agar terciptanya kepribadian bangsa Indonesia yang berkesinambungan. Hanya sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Putasari, NIM 2102367 dari Prodi Pendidikan Serta Tasik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok 1 sesi 77, yaitu ciri-ciri demokrasi Pancasila. Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, adanya pemilu secara berkesinambungan, adanya peran-peran kelompok berkepentingan, adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan dan hak minoritas. Ide-ide yang paling baik akan diterima bukan berdasarkan suara terbanyak. Baiklah, saya Wafik Aziza dengan NIM 21022-042 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, di mana prinsip-prinsip demokrasi Pancasila ini meliputi beberapa hal. Di antaranya, 1. Adanya perlindungan terhadap hak dan asasi manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Yang ketiga, adanya partai politik dan organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyerahkan aspirasi masyarakat. Yang keempat, kedaulatan adalah tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh MPR. Yang kelima, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keenam, adanya pemilihan umum. Yang ketujuh, adanya kebebasan bertanggung jawab secara moral terhadap ketuhanan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara maupun orang lain. Yang kedelapan, adanya cita-cita dan tujuan nasional. Yang kesembilan, adanya pemerintah yang berdaulat pada hukum pada pembukaan Undang-Undang 1945. Itulah penjelasan dari saya tentang prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Radiatul Islam dengan NIM 2102267. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang tujuan demokrasi Pancasila. Jadi, tujuan dari demokrasi Pancasila yaitu menjamin perundang-undangan di negara ini dipatuhi dan dijalankan seperti seharusnya, menjamin semua warga negara Indonesia ikut serta dalam kehidupan bernegara dan mau berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Contoh kecilnya saja, pada Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) menggelar demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI Senin 11 April 2022. Mereka membawa 4 tuntunan yang disuarakan dalam aksi tersebut. Yang pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. Yang kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April. Yang ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara.
dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Yang keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntunan mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatus Salihah dengan nomor NIM 2101815 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya merupakan anggota dari grup 1 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang demokrasi Pancasila dalam berbagai aspek atau bidang. Yang pertama yaitu aspek formal, menjelaskan tentang proses pemilihan atau menunjuk wakil rakyat dan dalam badan perwakilan rakyat, serta mengatur musyawarah wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur. Yang kedua, aspek material. Aspek ini menjelaskan tentang pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, aspek normatif. Aspek ini membahas tentang tujuan atau kehendak yang ingin dicapai. Yang keempat, aspek optatif. Aspek ini fokus membahas tujuan atau kehendak yang ingin dicapai. Yang kelima, aspek organisasi. Aspek ini menjelaskan tentang wadah pelaksanaan demokrasi. Yang keenam, aspek kejiwaan. Aspek ini menjelaskan semangat penyelenggara negara dalam memimpin sebuah negara. Selanjutnya adalah aspek material. Aspek material atau substansi atau isi. Pada aspek ini, demokrasi Pancasila tidak hanya demokrasi politik saja, melainkan demokrasi ekonomi dan sosial juga. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.